kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, Kalau begitu, mari kita ikuti. popularitas Pak Jokowi. Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Kebetulan atau gimana? Nah, kalau itu terserah teman-teman Partai Demokrat. Kebetulan mungkin saja time frame-nya hampir sama. Tapi kan isunya beda. Partai Demokrat mengambil sikap untuk melaporkan 4 akun media sosial yang menuduh SBY terlibat isu ijazah Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oke, kembali lagi bersama Demyong. Logika yang dipakai Bang Ade di sini adalah will by association, yang sebenarnya langkah Demokrat melapor itu hukum, tapi di mata politik timingnya memang sangat menguntungkan. Narasi lawan yang menyudutkan mereka seolah-olah ada kerjasama di balik layar. Ade Armando. Ade menilai laporan ini seolah memperkuat tudingan Partai Demokrat bersama Roy Suryo dalam satu kubu di kasus ijazah Jokowi. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi. Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ahmad Khairul Umam, membantah tudingan SBY terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Umam menegaskan, Demokrat mengambil sikap untuk melaporkan akun media sosial yang menuding SBY karena dinilai menyebarkan fitnah dan merusak reputasi. Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Menguatkan pernyataan Demokrat, Roy membantah laporan terhadap pendukung Jokowi ini sama dengan laporan Demokrat terhadap akun media sosial yang menuding ada keterlibatan SBY di ijazah palsu Jokowi. Anda mengadukan ke Polda Metro Jaya, tapi nggak jauh dari Anda melaporkan ke Polda, Partai Demokrat mengatasnamakan Pak SBY juga mengadukan 4 akun media sosial menuding Pak SBY terlibat dalam ijazah palsu Jokowi. Ini ya itu terserah. Kebetulan atau gimana? Nah, kalau itu terserah teman-teman Partai Demokrat. Kebetulan mungkin saja time frame-nya hampir sama. Tapi kan isunya beda yang diadukan oleh teman-teman di Partai Demokrat. Saya juga tidak tahu ya siapa yang melakukan disebutkan 4 itu. Kalaupun ada kesamaannya mungkin saja ada yang sama. Ya, tetapi kalau ada yang sama berarti memang orang itu, ada 2 yang sama itu bermasalah orangnya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, kasus ijazah Jokowi yang menyeret Roy CS hingga kini belum juga dilimpahkan ke kejaksaan. Terakhir, Polda Metro Jaya menantang Roy CS untuk pra-peradilan jika masih keberatan soal bukti pendukung di balik penetapannya sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Partai Demokrat melayangkan laporan terkait dugaan berita bohong yang dilontarkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Alasannya semua akun itu menayangkan konten yang dianggap mencemarkan nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan itu kemudian ditanggapi oleh politisi PSI Ade Armando yang menilai laporan ini seolah memperkuat tudingan Partai Demokrat bersama Roy Suryo dalam satu kubu di kasus ijazah Jokowi. Bagaimana tanggapan dari kubu Roy Suryo? Kami akan membahasnya bersama politisi PSI Ade Armando. Selamat malam, Bang Ade. Selamat sore. Dan ada juga kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Selamat sore juga. Oke, saya mau nanya ke Bang Ade dulu. Bang Ade, kenapa sih Anda tiba-tiba bisa menyimpulkan Partai Demokrat satu kubu ingin menjatuhkan nama baik Pak Jokowi di kasus tudingan ijazah palsu? Saya perbaiki sendiri sedikit ya kalimatnya. Saya menyatakan ini memperkuat dugaan ya, memperkuat dugaan bahwa
Partai Demokrat itu memang bersama-sama itu sebetulnya sejalan atau seperahu dengan Pak Roy Suryo. Di sini digunakan untuk membangun opini publik, padahal secara organisasi seseorang yang sudah keluar harusnya tidak lagi merepresentasikan partai. Bang Ade sedang mencoba mengikat kembali sejarah masa lalu Roy Suryo untuk menekan posisi Demokrat saat ini. Jadi sebetulnya kan sudah sejak cukup lama ya kita mendengar atau banyak pihak menduga-duga bahwa Roy Suryo ini tidak bekerja sendirian ya, dia bekerja bersama-sama kekuatan-kekuatan besar. Tapi ya dugaan ya, dan sekarang masalahnya Partai Demokrat seperti memberikan bukti yang sangat jelas bahwa, atau minimal gini, bukti bahwa mereka memang sejalan dengan Roy Suryo. Contohnya saja adalah bahwa kan sekarang kita mulai menyadari bahwa ya sebetulnya Roy Suryo itu adalah mantan wakil ketua umumnya Partai Demokrat di masanya ya. Kemudian sesudah itu ada pernyataan dari Benny Harmans ya, yang bikin pernyataan yang sangat melecehkan sebetulnya Pak Jokowi, walaupun dia tidak menyebut nama, itu dalam sebuah sidang DPR. Ini Kemudian jadi muncul lagi ada Bang Ade menduganya bersama-samanya sejak dari awal atau di tengah-tengah? sebetulnya nggak bisa mengatakan yang mana ya. Dan teman-teman yang sekarang dikenakan laporan itu, yang dilaporkan itu juga sebetulnya tidak pernah menyebut secara spesifik ya bahwa misalnya Pak SBY itu berada di belakang ini semua ya. Jadi sebetulnya di kabar bohong yang mana yang mau dikatakan oleh teman-teman Demokrat ya. Nah, sebetulnya kan semula kita menyangka itu akan menggunakan tuduhan pencemaran nama baik kan, tapi ternyata mereka menggunakan pasal penyebaran kebohongan. Nah, saya menduga bahwa kenapa bukan pasal pencemaran nama baik yang digunakan adalah karena kalau pencemaran nama baik itu yang melapor ke polisinya harus orang yang terkena pencemaran, yaitu Pak SBY. Oke, dalam hal ini Pak SBY ya. Mungkin Pak SBY memilih tidak, kemudian partai. Nah, kalau pasal pencemaran nama baik nggak bisa Partai Demokrat yang mengajukannya, harus orangnya. Jadi partai menggunakan pasal penyebaran. Sebenarnya kita pengen nanya hal ini juga kepada Partai Demokrat, tapi kita sudah mengundang, cuman karena satu dan lain hal Partai Demokrat belum bisa bergabung di diskusi ini. Namun saya mau nanya hal ini ke Bang Refli, emang benar tudingan tadi dugaan dari Bang Ade bahwa Demokrat ini satu kubu dengan Roy Suryo CS dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi untuk mendiskreditkan nama baik Pak Jokowi, emang betul Bang Refli? Iya, begini ya. Pertama, saya tidak berpretensi mewakili Demokrat. Apa yang dilakukan Demokrat adalah hak Demokrat sendiri dan tidak ada urusan dengan saya. Saya disclaimer bahwa saya adalah kuasa hukum dari RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Jadi kepentingan saya adalah kepentingan membela mereka secara profesional tentunya. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa Roy Suryo satu perahu ya, satu katakanlah satu kubu dan lain sebagainya, tadi Mas Ade dengan pandai dalam tanda kutip sudah Refli Harun sangat pedik menjaga jarak, maksudnya jarak aman. Dia fokus pada substansial hukum agar dia tidak terseret ke dalam konflik antar partai. Ini adalah cara taktis untuk memastikan bahwa pembelaannya terhadap klien tetap terlihat objektif dan tidak dianggap sebagai pesanan politik. Dirinya dugaan. Jadi dugaan ya sudah, kalau mau bilang dugaan ya saya mengatakan ya orang bisa saja menduga-duga ya. Tetapi kalau kita back to history mengenai ijazah palsu ini, kita akan paham bahwa yang pertama-tama mengucapkan ini adalah kan Bambang Tri, kemudian ada kasus gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta oleh Egy Sujana dan lain sebagainya. Kemudian terakhir kemudian ada Roy Suryo, ada Dr. Tifa, Rismond Hasiholahan, dan kemudian masih banyak lagi orang-orang yang kemudian ikut membicarakan ini. Nah, kalau kemudian Partai Demokrat di ujung-ujung ini disebut, saya kira ini kan langkah cerdas dalam tanda kutip lagi oleh Bang Ade dan kawan-kawan ya, untuk membuat permainan ini jadi panjang. Karena makin melebar, makin meluas, maka makin
seperti ikan itu makin susah kemudian kita menangkap ikannya. Padahal yang kita pahami adalah sebagaimana dikatakan oleh Roy Suryo, 99,9% ijazah itu firm palsu. Oke, Karena jadi itulah artinya kemudian- adalah ini penegasan tidak ada kaitannya ya antara apa yang dituding oleh kubu Roy Suryo CS dengan Partai Demokrat. Iya, nggak ada kaitannya. Jadi kita bicara mengenai ijazah palsu. Kalau Demokrat kemudian merasa tersinggung, nanti Oke. Megawati tersinggung, nah itu urusan mereka dan tidak ada urusannya dengan RRT maupun Oke. klaster 1 ya, begitu. Bang, tapi kemudian ada yang juga menuding sebelumnya ada orang besar di balik ini. Kemudian juga terakhir ada yang menuding juga kemarin Bang David bilang bahwa jangan-jangan nih ada yang membayar Mas Roy juga nih. Sehingga kasus ini Buat terus siapa? bergulir. Buat saya, Iya. jadi begini ya, kita ini di RRT sepanjang yang saya tahu atau sependek yang saya tahu, kita ini bekerja sendiri. Bahkan kita kadang-kadang harus keluar uang dari kantong sendiri untuk membiayai rapat, ya kan? Untuk membiayai kadang-kadang misalnya transportasi orang narasumber yang kita ingin undang. Nah, beda dengan kubu sana yang kita tahu Oke. bisa melakukan deployment uang besar-besaran. Yang itu isunya ya, sekali lagi dugaannya ya. Menurut keyakinan saya dugaannya. Bahkan ada yang mengatakan sampai miliaran, sampai triliunan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita betul-betul kita melakukan ini sendiri Oke. secara mandiri dan bisa dicek begitu. Bisa di tracking ya. Oke, kalau gitu Mas Ade Iya. berarti kalau gitu sekaligus juga mematahkan dong. Sudah dibantah tadi dari kubu Roy, kita jalan masing-masing, tidak ada satu kubu nih. Singkat aja Bang Ade. Ya kan kita bicara tentang Partai Demokrat ya. Saya juga tadi secara tepat juga disebut oleh Bung Refli kan selama ini ada dugaan bahwa partai sebetulnya semula tidak begitu kuat dugaannya, tapi begitu sekarang yang justru memperpanjang masalah kan Partai Demokrat tiba-tiba saja ikut-ikutan untuk menggugat para relawan Jokowi Oke. ya. Nah, ini jadi rame dan karena rame itulah maka teman-teman kemudian memberikan tanggapan termasuk saya. Saya justru Oke. hendak mengatakan bahwa kalau selama ini orang baru tahapannya menduga-duga, sekarang Partai Demokrat seperti Ini adalah sebagai penutupan yang bersifat mengunci. Maksudnya menguji opini, meskipun belum ada bukti hukum yang kuat soal koalisi tersebut, Bang Ade berhasil menciptakan persepsi bahwa Demokrat sudah terjebak dalam narasi yang mereka buat sendiri melalui lapor polisi tersebut. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa like and share, subscribe yang belum, silahkan komentar di bawah. Oke? memberi bukti bahwa ya oke, sudah memang kita tangkap kami ini pesannya. berada bersama-sama Pak Roy gitu loh. Terima kasih Bang Ade untuk Oke. ulasannya. Terima kasih Bang Revi. Sama-sama. Selamat sore semuanya. Oh, sudah cukup begitu aja. Sudah cukup Bang. Saya udah baca kajian online, wajar aja kalau dilaporkan. Ini nggak ngawur semua ini berita-beritanya, judul-judulnya ini. Malam ini Aiman Roy dikirim ke Nusa Kambangan. Oke, Bang Refli terima kasih. Selamat